Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabatku, saudaraku, dimanapun berada, tentu kita bersyukur karena atas izin dan kuasanya kita bisa bertemu kembali di jalur medsos, di ngaji gercep ngasah jiwa gerak cepat. Ternyata jiwa kita ini pengennya cepet-cepetan, segala sesuatu nggak usah lama-lama, nggak usah proses panjang-panjang, yang penting jadi. Endingnya apa, kesimpulannya apa, titik akhirnya apa. Nah, ini pengalaman perjalanan kehidupan yang saya lalui, terutama barusan tadi saya ikuti di grup TikTok ya. Dari pengalaman diskusi, saya menceritakan metode dalang itu apa, pengen cepat. Saya nulis buku rekonstruksi Sunan Kalijaga. Bagaimana ceritanya dengan Sunan Kalijaga? Nah, banyak orang pengen tahu yang sebenarnya bagaimana. Nah, inilah keunikan gercep gerak cepat pengennya. Ya sahabat-sahabatku, memang sesuai zaman dan waktu pergerakan ini, bahwa matahari tidak pernah mengingkari janji. Jadi matahari selalu terbit ya, mengikuti menyinari semesta ini. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita mengambil hikmah di dalam proses perjalanan kehidupan dan penghidupan ini? Ya, berkemajuan pengetahuan dan teknologi ini, setelah dunia digital ini kan banyak media sosial yang kita gunakan, yang kita manfaatkan kebaikan dan kemanfaatannya. Dari medsos ini pun ada Facebook, ada TikTok, ada WA, macam-macam lah. Nah, saya ingin cerita perjalanan tadi diskusi di TikTok. Mengenai TikTok aja beda-beda kan ya. Makanya kita hanya kebenaran itu dari pengetahuan. Perlu adanya kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah. Perlunya kiai. Kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah. Nah, kajian saya tetap walaupun dengan menggunakan sesuatu, membaca sesuatu itu, saya sambungkan dokumen kehidupan, dokumen manusia hidup, manusia luhur mulia. Nah, kayak teori TikTok, apa sih artinya TikTok? Saya artikan, apapun dimulai dari sangkan paraning dumadi. Bahasa aksara hijaiyahnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kalau dibahas prosesnya panjang tadi ceritanya banyak lebar. Pengennya apa sih ujungnya? Nah, ujungnya kayak TikTok ini. TikTok itu apa sih? TikTok itu dari titik mulainya sampai toknya, mentoknya kemana? Kembali ke titik diri lagi. Jadi saya sampaikan endingnya apa metode dalang rekonstruksi Sunan Kalijaga ini. Ya dari TikTok ini bahasanya. Mulai dari titik diri sampai mentoknya kembali ke titik diri lagi. Jadi bagaimana metodologi ini sebenarnya akan munculnya adalah kesadaran diri. Sadar diri kita ini bahwa dulunya kita nggak ada kok, kemudian dilahirkan ke muka bumi ini bukan kemauan, bukan keinginan, bukan pilihan kita. Sadarnya diri itu bahwa kita dikeluarkan dari perut ibu. Mulai titiknya itu, dengan kesadaran diri kita ini namanya makhluk. Makhluk itu artinya yang dicipta. Kita harus mengenal sang holik, sang pencipta.
karena makhluk ada batasan-batasan ruang dan waktu. Ya keterbatasan ini harusnya kita sadar diri, harus silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi, saling peduli, saling berbagi, menyadari setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Bagaimana kita saling peduli, saling berbagi dalam kebaikan dan kemanfaatan sehingga menjadi kesempurnaan. Nah, mulai dari sini hendaknya, saya dengan menguraikan titik, makanya mengenal sangkan paring dumati. Kalau sang pencipta, namanya sang pencipta kan tanpa batasnya. Nah, karena kita keterbatasan, kita mengenal tanda-tandanya dong. Contoh aja, kita mengenal dunia TikTok ini dari mana, sarana apa yang kita gunakan. Ya HP. HP-nya itu mereknya apa? Samsung atau macam-macam lah sekarang modelnya ini. Nah, yang bikin pabriknya siapa? Di mana? Prosesnya kan panjang. Terus yang nyetak siapa? Nama orangnya siapa? Waduh, kalau kita proses ke sana, sang pencipta, artinya produsennya, ya panjang ceritanya, bulat ceritanya. Tapi kalau kita tandanya, kita menggunakan apa? Oh, TikTok. Pakai HP-nya Samsung, kuotanya masih ada, nyambung. Nah, makanya kalau bahasa aksara hijaanya, kita mengenal ayat-ayatnya. Untuk mengenal Allah yang tanpa batas, sang Maha Pencipta, ya kenal ayatnya, ayat kauniyah, ayat kauliyah, ayat fuadah. Kalau dibahas jadi panjang ceritanya. Jadi yang penting pokok bagaimana ada muncul kesadaran diri. Yang penting bisa bahagia. Intinya bahagia. Untuk apa? Untuk saling peduli, saling berbagi dalam kebaikan dan kemanfaatan. Makanya saya bersyukur banget dengan proses saya jadi dukun, ya, duduk tekun karena patah kaki, nggak bisa jalan. Akhirnya adanya di kasur lega, surga terus, surga kasur lega bahasanya. Nah, ini bahasa jangan diartikan hanya letter leg, ntar salah paham. Kita boleh memiliki beda pendapat, nggak masalah. Beda pendapat itu harus disadari bahwa kita karena keterbatasan kita boleh beda pendapat. Yang penting kita punya pendapatan. Dengan adanya pendapatan, kita bisa saling peduli, saling berbagi untuk kebaikan dan kemanfaatan. Bagaimana membahagiakan. Nah, ini harus dimunculkan kesadaran diri. Inilah tadi yang dibahas di TikTok. Saya ikut grup, diskusinya panjang lebar. Alhamdulillah saya mau menceritakan apa sih rekonstruksi Sunan Kalijaga, apa sih metode dalang. Tapi ada yang pengen tahu bagaimana sebenarnya perjalanan Sunan Kalijaga, ya tentunya ada ahlinya. Saya kan nggak tahu persisnya. Nah, metode dalang ya saya ceritakan yang metodologi yang saya ketahui, yang saya tulis dalam sebuah buku rekonstruksi Sunan Kalijaga sesuai pemikiran, kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah yang saya terima dong. Saya kan nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa tanpa izin dan kuasanya Allah Sang Pencipta. Nah, melalui saya ini semoga menjadi inspirasi, bahagia, ada hikmah yang bisa mendatangkan berkah yang berlimpah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan nanti tahap demi tahap. Kalau saya ceritakan sekaligus kan nggak nikmat juga, nggak ada seni. Artinya seni apa tadi? Senang, nikmat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!